Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Adil Zuhairi dari kelas 4C. Saya ingin menjelaskan apa itu epsilon. Jadi pertama-tama epsilon itu adalah pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu epsilon. Jadi produksi epsilon atau produksi kosong adalah produksi yang menghasilkan epsilon atau yang biasa disebut sebagai produksi kosong. Jadi epsilon itu sama dengan kosong. Nah, finite state otomatis juga terdapat transisi kosong juga. Jadi transisi kosong itu di mana ketika satu state dapat berpindah dari satu state yang lainnya tanpa membaca inputan. Nah, berbicara mengenai konteks free grammar, ada juga yang disebut sebagai produksi kosong. Nah, produksi kosong ini sebenarnya tidak berguna sehingga harus dihapus atau dihilangkan. Tetapi ada teknik khusus untuk melakukan penghilangannya. Karena jika dihapuskan begitu saja tanpa teknik tersebut, maka dapat merusak aturan produksi yang sudah dibentuk. Contoh aturan produksi yang menghasilkan produksi kosong atau seperti contoh di atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh pertama. Nah, di sini ada dua contoh atau produksi. Yang pertama, S menghasilkan CAD atau yang kedua A menghasilkan epsilon. Seperti yang kita lihat, aturan produksi A lah yang menghasilkan epsilon atau produksi kosong. Oleh karena itu, A disebut metode nullable. Nah, epsilon ini adalah satu-satunya produksi dari A. Karena A menghasilkan epsilon, maka akan dihapus. Namun, kita lihat di produksi S, ia menghasilkan A. Sehingga cukup A-nya dihapus, jadilah tersisa BCD dan menjadi S menghasilkan BCD. Jadi, setelah penyederhanaan aturannya akan berubah menjadi satu aturan produksi saja, yaitu S menghasilkan BCD. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini juga terdapat dua aturan produksi, yaitu S menghasilkan BCAD dan A menghasilkan BD atau epsilon. Pada kasus ini, A masih menjadi nullable, namun produksi A menghasilkan epsilon ini bukan satu-satunya produksi dari A, tetapi ada menghasilkan BCD. Di sisi lain, produksi S menghasilkan A. Nah, aturan A menjadikan epsilon ini harus dihapus. Jadi yang tersisa adalah A. Menjadikan BD, lalu kemudian karena S menghasilkan A besar juga, A ini sebenarnya ditunjukkan untuk menghasilkan BD. Tetapi karena kita sudah menghapus epsilonnya, kita berarti bisa menuliskan S menghasilkan BCD. Nah, jadi posisi A ini di produksi S bisa berupa BD dan bisa juga berupa epsilon. Nah, epsilon ini sendiri adalah produksi kosong, artinya sama saja tidak berarti aturan produksi A ini adalah BD. Maka bisa ditulis sebagai BCAD karena A bukan produksi kosong, karena A menghasilkan BD, namun kalau A itu produksi kosong maka dapat ditulis BCD. Itu sama saja artinya kalau A tidak ada tetapi ada. Juga di mana kondisi A menghasilkan BD, berarti kita tulis dua kemungkinannya, yaitu S menghasilkan BCAD atau menghasilkan BCD. Sehingga setelah disederhanakan, aturan produksi ini diubah menjadi seperti yang ada di contoh 2 ini. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini terdapat 3 aturan produksi, yaitu S menghasilkan AB atau CD, A menghasilkan D, C menghasilkan epsilon. Nah, jika kita lihat di atas produksi yang menghasilkan produksi kosong di sini, yaitu hanya C saja. Karena kasus di atas ini, C adalah nullable atau produksi kosong dan C menghadirkan epsilon. Epsilon ini adalah satu-satunya aturan yang dimiliki oleh C. Maka C yang menghasilkan epsilon ini harus dihapus. Tetapi kita lihat aturan mana yang menghasilkan C. Nah, seperti yang kita lihat ada aturan C.
di S menghasilkan CD, sehingga jika C menghasilkan epsilon dihapus, aturannya berubah menjadi S menghasilkan D kecil saja. Karena C tadi dihapus dan kebetulan C itu adalah satu-satunya aturan produksi yang menghasilkan epsilon atau produksi kosong. Jadi produksi C ini dihapus, tidak ditambah seperti yang ada di contoh kedua. Sehingga aturan produksinya berubah menjadi S menghasilkan AB atau D. Nah, jadi setelah penyederhanaan, aturan produksinya berubah menjadi S menghasilkan AB atau D, A menghasilkan D. Jadi hanya tersisa dua aturan saja.